Saya awali ke Bu Sandra dulu. Bu Sandra, ini memang informasinya baru terkuak sekarang. Tadi dari KPI juga menyatakan begitu. Kalau dari Komnas HAM sendiri sebenarnya mengetahui kasus ini atau masuk informasinya kasus ini sejak kapan? Sebagaimana telah beredar ya Mas Irianda, kasus diterima Komnas HAM pada bulan September 2017 dan kemudian kalau tanggal surat memang Agustus 2017 melalui email. Nah, tetapi sebagaimana diketahui 2017 September itu masih periode yang lalu ya, periode komisioner lalu, dan saya kebetulan ada di periode itu. Dan sebagaimana diketahui juga oleh teman-teman, di dalam sistem pengaduan Komnas HAM, berkas diterima oleh staf, kemudian dianalisis. Dan dianalisis nanti mana yang diteruskan, mana yang dibalas, mana yang dilihat bahwa ini adalah perkara pidana atau perkara apa, atau mungkin non pelanggaran HAM. Nah, karena ini dimensinya sangat kuat pada pidana, jadi analis pengaduan kami menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ini pidana dan sebaiknya laporkan ke polisi. Oke, jadi waktu itu demikian, 2017. Jadi. Ya, 2017 ada komunikasi kembali kepada korban begitu ya, bahwa ini kuat sekali kental pidana dan memang direkomendasikan untuk melapor ke polisi saat itu, Bu Sandra? Betul. Ya, direkomendasikan melapor ke polisi dan setelah itu memang tidak ada komunikasi dari terduga korban. Oke, setelah itu komunikasi terputus hingga kemarin ini ya berarti ya, ketika kasus ini kembali naik begitu ya? Betul. Oke, berarti tindak lanjutnya setelah komunikasi itu memang tidak ada monitoring dari Komnas HAM atau seperti apa, Bu? Saat itu tidak, karena memang proses di kami biasanya kalau demikian nanti pengadu melapor ke Komnas apa yang telah dilakukan. Tapi kebetulan yang bersangkutan tidak mengadu. Dan karena komunikasi lewat email ya, yang bersangkutan belum pernah datang ke Komnas. Oke, kalau komunikasi yang paling baru Bu, dengan korban atau kuasa hukum korban ini seperti apa? Kalau ada yang boleh di-share mungkin dengan Sapa Indonesia Pekan pagi ini. Ya, selama ini komunikasi lewat Komisioner Pak BK, tadi telah ditayangkan juga ya. Dan komunikasi memang kemarin sempat rencana mau datang ke Komnas untuk perbaharui pengaduan, tetapi jauh yang saya ketahui belum jadi datang ya. Jadi komunikasi dengan terduga korban, dengan kuasa hukumnya, dan juga dengan komisioner dari KPI. Oke, baik. Sampai situ dulu. Saya ke Mbak Tiara dulu mungkin ya. Mbak Tiara, dari perspektif seorang psikolog klinis, bagaimana melihat keseluruhan kasus ini? Dari 2017, atau sebenarnya sudah lebih lama lagi, ini ada kasus perundungan dan juga disertai dugaan kasus pelecehan seksual. Tapi ini memang yang cukup menarik perhatian adalah yang dilakukan sekelompok laki-laki ke laki-laki lain begitu, ke pria lain. Anda melihatnya bagaimana? Ya, sebetulnya ini yang menjadi banyak orang masih belum paham bahwa yang namanya kekerasan, bullying ya, atau bahkan pelecehan seksual itu dapat terjadi pada siapapun kepada siapapun. Baik itu dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis, ataupun dari misalnya dari perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke laki-laki, dan juga begitu juga sebaliknya misalnya. Bisa jadi dalam kondisi tertentu perempuan ke laki-laki juga bisa terjadi. Anda melihatnya bagaimana? Pendapat Anda terkait kalau melihat kasus ini sendiri seperti apa, Mbak Tiara? Kalau saya lihat karena ini situasinya sudah berlangsung cukup lama ya, jadi bisa jadi ini bukan diawali oleh perilaku kekerasan seksual dulu, tapi mungkin yang namanya ini ada disrespectful workplace continuum ya, di mana perilaku yang kurang pantas yang dilakukan di dalam lingkungan kerja itu bisa saja diawali dari kesalahpahaman mungkin, dan juga mungkin ada perilaku kekerasan atau mungkin sindiran-sindiran halus awalnya, lalu kemudian ke arah kekerasan yang mungkin kata-kata yang kasar, mungkin perilaku kekerasan fisik, baru yang kemudian diakhiri dengan ujung-ujungnya dengan physical sexual harassment yang seperti disampaikan oleh si korban gitu. Jadi itu semua ada kontinum, ada prosesnya juga yang tidak tiba-tiba terjadi,
terjadi physical sexual harassment itu sendiri gitu. Tetapi mungkin saja diawali dari mungkin bullying-bullying atau bercanda-bercanda yang dianggap diperbolehkan atau dianggap umum atau dinormalisasi oleh perilaku oleh anggota sekelompok anggota tersebut yang akhirnya membuat itu menjadi norma yang menjadi kebiasaan dan makin lama semakin parah. Nah, Anda mau mengatakan, ya Mbak Tiara, berarti kalau melihat pendapat Anda, ini bisa saja diawali dengan sesuatu yang halus begitu, yang dianggap dalam tanda kutip normal oleh sekelompok orang ini yang berlanjut kemudian hingga kita lihat ini sangat miris dan ironis begitu ya? Betul, karena ini berlangsung sudah bertahun-tahun ya. Kalau memang ini lagi-lagi ini masih dalam proses penyidikan dan pemeriksaan, jadi saya tidak bisa berbicara lebih jauh terkait dengan hal ini. Tapi jika memang peristiwanya seperti itu sesuai dengan apa yang dilaporkan, peristiwa ini mungkin tidak hanya diawali dengan mungkin awalnya langsung serius ya, tetapi mungkin bercandaan-bercandaan atau hal-hal yang dianggap normal dan dibiarkan oleh environment tersebut, oleh lingkungan tersebut di dalam satu lingkungan pekerjaan yang akhirnya semakin lama semakin parah dan hingga ke arah pelecehan seksual. Karena begini Mbak Tiara, memang banyak kalau informasi atau berita tentang... Ya, Mbak Tiara? Ya. Oke, jelas suara saya ya? Jelas. Oke, memang bukan lazim ya, tapi memang banyak berita atau informasi. Kalau perundungan ini biasanya... atau saya tidak mau bilang biasa aja, ini informasinya banyak atau mayoritas ini terjadi di kayak lingkungan pendidikan misalkan. Tapi ini adalah ranah profesional yang mana kita bisa melihat ya, ini orang sudah beranjak dewasa juga begitu kan, tapi masih ada perundungan-perundungan semacam ini. Tadi saya menarik juga apa yang Anda katakan, ada sesuatu yang dinormalisasi juga oleh society mungkin begitu ya. Kalau Anda melihatnya, apa sih yang harus diketahui seseorang ketika masuk ke lingkungan baru, apa yang harus menjadi perhatian kalau dari perspektif korban begitu ya, apa yang harus diketahui, hak dan kewajiban mungkin? Iya, tentunya setiap karyawan atau pekerja maupun baik itu karyawan tetap ataupun karyawan kontrak ataupun misalnya itu di dalam lingkungan pekerja, di dalam lingkungan kantor atau di luar lingkungan kantor peristiwanya, itu tentunya setiap karyawan, setiap pekerja itu berhak merasa aman di tempat kerjanya. Dan ini menjadi salah satu perhatian khusus oleh banyak dari perusahaan yang sekarang sudah mulai aware dengan kemungkinan terjadinya bullying atau pelecehan atau misalnya kekerasan di dalam perundungan di dalam satu lingkungan pekerjaan. Karena ini tidak hanya terjadi di dalam lingkungan mungkin anak sekolah ya, tetapi di lingkungan orang dewasa pun, di lingkungan orang-orang bekerja pun bisa terjadi seperti ini. Dan akhirnya ini menjadi perhatian khusus juga oleh perusahaan bahwa ada protokol-protokol pelaporan yang dapat disampaikan kepada pihak perusahaan jika memang ini terjadi di dalam lingkungan perusahaan. Sehingga karyawan pun atau pekerja perlu memahami hak-hak dan juga proses atau protokol yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Oke, saya ke Mas Wawan dulu. Mas Wawan, mungkin boleh diceritakan singkat dulu terkait dengan aliansi laki-laki baru ini, Mas Wawan? Ya, aliansi laki-laki baru adalah sebuah aliansi yang suara saya menggema ya? Jelas, cukup jelas. Silakan. Baik. Ya, aliansi laki-laki baru adalah aliansi yang mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender kepada kelompok laki-laki lain. Karena kami melihat sejauh ini kampanye keadilan dan kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan itu banyak menyasar kelompok perempuan. Sementara kelompok laki-lakinya ini tidak disasar. Nah, untuk itu kemudian aliansi laki-laki baru berpikir perlu juga ada sebuah kelompok yang menyasar laki-laki untuk memahami dan mendefinisi ulang tentang konsep maskulinitas. Karena sejauh ini maskulinitas yang dipahami lebih banyak toxic masculinity, di mana banyak laki-laki mau melakukan, termasuk melakukan kekerasan seksual, termasuk melakukan bully, itu kadang-kadang demi sebuah pembuktian bahwa dirinya adalah seorang laki-laki. Contoh yang paling mudah adalah demi bisa dibilang keren, pemberani, banyak laki-laki kemudian memilih ikut undangan tawuran, kurang lebih begitu. Karena kalau ada laki-laki yang menolak, misal diundang ikut tawuran, dia akan mendapat label sebagai bukan laki-laki sejati. Hal lain dalam konteks perundungan juga demikian. Di sana ada relasi kuasa, tetapi nanti kita bahas itu untuk hal lain. Terima kasih, Mas. Oke, Mas Wawan, kalau dari Yayasan Pulih sendiri secara
data di lapangan begitu emang kasus perundungan dan pelecehan ini banyak juga informasinya masuk ke database Yayasan Pulih. Iya, bahkan Pulih sendiri menerima tahun 2020 menerima klien kekerasan seksual dari laki-laki, baik anak maupun dewasa. Tapi tentu saja jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding klien perempuan. Namun setidaknya kita bisa melihat bahwa ada fakta di mana laki-laki juga, sebagaimana disampaikan Mbak Tiara tadi, juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Gitu, Mas Irian. Oke, dari 2020 kemudian 2021 fakta yang bisa kita lihat juga tadi Mbak Tiara juga sebutkan ya bahwa ini tidak bisa dilihat lagi gender atau kemudian lingkungannya baik pendidikan atau ranah profesional bisa terjadi dimanapun kepada siapapun begitu ya. Tapi kenapa sih Mas kayaknya kalau korban laki-laki ini jarang terungkap gitu? Ya, ini terkait sekali dengan konstruksi sosial di Indonesia ya. Okay. Kita menganut yang namanya budaya patriarki, di mana laki-laki dikonstruksi sebagai pihak yang kuat dan pemberani. Dan pada akhirnya laki-laki kemudian menginternalisasi di dalam dirinya bahwa dia orang yang kuat, pemberani. Lalu artinya tidak mungkin dia menjadi korban, apalagi bila pelaku kekerasan seksualnya adalah perempuan. Kalau dia ceritakan kepada orang lain, bahkan melapor, ada kemungkinan itu akan menjadi bumerang bagi dirinya. Ini menjadi konflik batin tersendiri pada laki-laki bahwa dia yang dikonstruksi kuat dan pemberani, tiba-tiba menjadi korban. Dan konflik batin itu pada akhirnya merugikan laki-laki. Lalu konstruksi menjadi pemberani dan kuat ini pada akhirnya membuat laki-laki tidak mau mencari pertolongan dalam berbagai hal. Ya, salah satunya dalam konteks kekerasan seksual. Itulah kenapa kemudian ada banyak tidak banyak ditemukan kasus laki-laki menjadi korban. Begitu Mas Irian. Ya, Mas Wawan, kalau melihat kasus yang di KPI sendiri, Yayasan Pulih juga menerima aduannya atau juga ikut mengadvokasi atau seperti apa? Sejauh ini tidak menerima pengaduan, tetapi setidaknya kami memberikan edukasi kalau sekarang melalui media sosial, bahwa siapapun bisa menjadi korban termasuk laki-laki. Begitu Mas. Oke, siapapun bisa menjadi korban, termasuk laki-laki. Kita akan lanjutkan perbincangannya dengan Mas Wawan, kemudian Bu Sandrayati dan juga Mbak Tiara usai jeda. Jadi jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Indonesia Air Pekan, kami segera kembali. Bu Sandra, berarti upaya yang sudah diambil dan akan diambil ke depannya dari Komnas HAM atas kasus dugaan perundungan yang disertai pelecehan seksual di KPI ini seperti apa? Terima kasih Mas Irianda. Jadi kami masih menunggu untuk korban datang ke Komnas atau menghubungi Komnas karena sampai saat ini beliau masih minta waktu ya untuk bisa lebih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, Komnas bagaimana telah disampaikan oleh Pak BK Ulung Hapsara, kami akan menyurati KPI, mengundang KPI untuk minta klarifikasi, tapi juga kami akan terus memantau proses di polisi. Oke, memantau proses polisi. Karena ini memang bukan tidak mungkin masuk ranah pidana tadi ya, Bu Sandra ya? Bagaimana? Bukan tidak mungkin ini akan masuk ke ranah pidana juga begitu ya? Betul, lebih kuat ranah pidana ya. Jadi memang ranah pidana dan yang kita tahu semua bahwa terduga korban telah melapor ke polisi. Oke. Jadi kita akan lihat bagaimana respons dari polisi. Oke, kalau untuk ke KPI sendiri apa yang sudah dikoordinasikan atau dikomunikasikan Ibu terkait dengan kasus ini? Yang pertama memang kami minta klarifikasi waktu itu. Yang kedua setelah memang pihak KPI menyatakan bahwa telah mendengar info ini, kami minta ada pengungkapan di dalam
dan juga kami minta ada perlindungan bagi terduga korban ya. Jadi ada perlindungan penuh kepada yang bersangkutan, dan yang ketiga juga pendampingan hukum yang benar. Jadi kita tahu banyak lawyer yang mungkin kurang paham tentang isu ini, jadi kami minta dipastikan agar lawyer yang mendampingi memahami hak asasi manusia dengan baik. Ya, itu yang Bu Sandra, ini juga yang menjadi perhatian kita bersama kan bagaimana kemudian RUU PKS atau undang-undang atau payung hukum di Indonesia untuk korban-korban kekerasan seksual. Kalau Anda melihatnya cukup nggak sih payung hukum yang ada sekarang di Indonesia? Sangat kurang. Kami juga melihat bahwa ini momen yang sangat baik bagi kita semua untuk melihat betapa pentingnya, satu, betapa rapuhnya setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, baik anak-anak maupun dewasa. Tapi yang kedua bahwa payung hukum masih sangat terbatas untuk pengungkapan kekerasan seksual. Jadi nanti bisa kita lihat di proses hukumnya ya. Dan kalau mau juga jangan hanya melihat kasus ini, tapi begitu banyak kasus-kasus lain yang kemudian berhenti sampai pengaduan. Oke. Kenapa? Kalau mungkin bisa didalami lagi Bu Sandra, di mana kurangnya? Apa yang harus dilakukan negara terkait dengan payung hukum ini? Ya, negara harus mempercepat proses pengesahan undang-undang RUU pencegahan kekerasan seksual. Karena memang kita ada dalam kondisi darurat. Nanti mungkin Mas Wawan bisa share ya bagaimana kedaruratan yang ada saat ini. Teman-teman Komnas Perempuan mencatat banyak sekali, tapi juga saya rasa kementerian lembaga lain juga dapat share bahwa isu ini memang genting. Ya, Mas Wawan setuju dengan Bu Sandra tadi terkait dengan payung hukum? Mungkin bisa ditambahkan? Iya, kita masih memerlukan payung hukum untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual yang ada di Indonesia, mengingat payung hukum yang ada itu justru masih mengadvokasi pelaku ya, hak-hak pelaku. Di samping itu sangat kaku sekali, di mana yang disebut perkosaan adalah adanya penetrasi alat kelamin. Padahal yang namanya kekerasan seksual itu, catcalling saja sudah masuk ke ranah pelecehan seksual. Okay. Lalu kemudian ketika kita sudah punya draft rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, tetapi sayangnya pada 31 Agustus kemarin, Balik cukup banyak sekali memotong atau menghapus pasal-pasal yang krusial. Ada lebih dari 80 pasal yang kemudian dibuang oleh Balik, termasuk dari 9 kriteria jenis kekerasan seksual itu dihapus, hanya disisakan menjadi 4. Oke. Hal lainnya ya, kata kekerasan seksual itu dihapus menjadi tindak pidana. Nah, ini menjadi kekhawatiran bagi kami di jaringan masyarakat sipil. Nantinya RUU ini hanya mengatur tindak pidananya, tidak sampai pada tahap pemulihan dan hak-hak korban. Oke, semestinya, Mas Wawan? Iya. Ya. Semestinya seperti apa? Ya, semestinya RUU penghapusan kekerasan seksual ini, sebagaimana draft tahun 2019, ini komprehensif mengatur tentang perlindungan korban, hak-hak korban, dan pemulihan korban. Nah, sementara kalau judulnya diganti menjadi pidana, ada kekhawatiran nanti hanya ngurusin hal pidana. Ini masuk pidana atau tidak? Soal pemulihan hak-hak korban. Ini seperti kita mengulang kembali KUHP yang ada yang tidak mengatur tentang hak-hak korban dan pemulihan korban. Begitu, Mas. Oke, baik. Tadi saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Sandra. Mungkin bisa disampaikan sedarurat apa sih kita, Mas Wawan, di Indonesia terkait dengan pelecehan seksual, kemudian juga perundungan, mungkin yang Anda lihat baru-baru ini. Mungkin bisa diinformasikan sedikit datanya. Ya, dalam konteks budaya, kita punya semacam menormalisasi budaya kekerasan seksual. Seperti apa yang dikatakan Mbak Tiara tadi ya? Ya, hal yang paling mudah dilihat adalah soal catcalling. Bila ada pelaku melakukan catcalling, dia merasa tidak melakukan sesuatu yang salah.
bila dia melakukan kekerasan seksual sekalipun, ya kita baru bisa melihat lah baru-baru ini ada mantan pelaku kekerasan seksual pada anak seperti tidak memiliki dosa apa-apa, walaupun dia sudah melakukan sudah melalui hukuman. Tetapi maksud saya adalah ada suatu situasi di mana masyarakat kita merasa kekerasan seksual itu bukan sesuatu yang kritis. Daruratnya dalam konteks sosial begitu. Dalam konteks kasus, kekerasan seksual itu seperti gunung es yang tampil ke permukaan itu lebih sedikit, sementara di bawahnya ini sangat banyak. Ini mirip sekali dengan kasus KDRT. Begitu, Mas. Oke, seperti gunung es tadi kalau dikatakan ini juga kemudian harus menjadi perhatian banyak pihak begitu ya Mbak Tiara. Anda melihat kalau tadi saya dapatkan intisari sedikit dari Mas Wawan, ini ada dua sisi juga dari pelaku yang kadang menormalisasi perlakuan-perlakuan yang mungkin dianggap dalam tanda kutip ini tidak sebagai kekerasan, contohnya catcalling tadi, dan mungkin bisa dikasih masukan juga untuk korban atau yang dikenakan catcalling misalnya salah satunya. Apa sih secara psikologis yang harus diingat oleh kita warga terkait dengan hal-hal semacam catcalling ini, Mbak Tiara? Ya. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian yang menurut saya penting untuk dibahas ya, karena kebanyakan dari masyarakat kita juga menormalisasi, mengabaikan, atau misalnya victim blaming justru. Jadi ketika si korban itu akhirnya melaporkan, bukannya mereka memperoleh support atau dukungan atau perlindungan, tetapi kebanyakan malah justru disalahkan. Atau mungkin dipertanyakan, mungkin karena laki-laki kenapa kamu membiarkan hal itu terjadi. Gitu. Jadi akhirnya society atau masyarakat kita menormalisasi perilaku-perilaku tersebut, bahkan justru seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Wawan, itu ada penerimaan-penerimaan dari pelakunya terhadap pelaku kekerasan tersebut, sehingga akhirnya konteksnya jadi atau fokusnya jadi berubah yang tadinya ke korban menjadi ke pelaku dan dibiarkan peristiwa atau perilaku tersebut terus berlangsung seperti itu. Iya, betul sekali. Saya setuju sekali. Kemudian kalau normalisasi semacam ini kemudian ditambah dengan ketika cerita malah victim blaming begitu ya. Mungkin yang victim blaming juga nggak sadar kenapa yang ditanya duluan adalah si korban begitu. Nah, Mbak Tiara, tapi kalau kita melihat memang kalau pernyataan dari korban yang di KPI ini kan menimbulkan trauma yang kalau dibaca begitu ya, ini cukup mendalam sekali sampai mungkin ada rasa ketakutan di malam hari misalkan. Kalau Anda melihat hal semacam ini dampaknya bisa seperti apa ke depan? Ya, memang menjadi salah satu, jadi ada beberapa dampak psikologis yang mungkin terjadi terhadap akibat peristiwa perundungan maupun pelecehan. Kebanyakan itu 80% dari survei itu menunjukkan ada kecemasan dan juga stres, depresi, dan juga PTSD. Ini menjadi salah satu respon yang sepertinya saya lihat juga dari dampak dari peristiwa tersebut adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, di mana korban merasa sangat trauma hingga terbayang-bayang dan teringat terus peristiwa tersebut. Jadi ini memang betul-betul membutuhkan pendampingan dan juga konseling dan juga dukungan terhadap si korban jika memang betul-betul peristiwanya dan dampaknya sedemikian rupa. Oke, tadi menyambung sedikit pendampingan terbaik yang harus diingat oleh yang mendampingi, kemudian mungkin lingkungan terdekat harus seperti apa Mbak Tiara untuk kemudian bisa memulihkan ya korban ke depannya? Tentunya kalau sudah sampai ke post traumatic stress disorder, anxiety dan depression tentunya butuh penanganan profesional atau psikolog ya yang menangani kasus tersebut. Tetapi kita juga sebagai masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar untuk tidak memberikan judgement, memberikan support dan memberikan safe space kepada si korban gitu ya, sehingga tidak menyalahkan atau tidak mungkin menyalahkan atau mungkin mendiskriminasi si korban dalam khususnya dalam lingkungan pekerjaan. Karena saya nggak tahu apakah si korban ini masih dalam status aktif bekerja atau tidak saat ini, tetapi bisa sekali terjadi adanya diskriminasi setelah si korban melakukan pelaporan, gitu, baik itu disadari atau tidak disadari oleh lingkungan sekitarnya. Oke, harus menjadi catatan juga, Mas Wawan. Mungkin ada masukan kemudian juga pesan bagi masyarakat dan juga khususnya bagi mungkin mereka yang mengalami pelecehan, kekerasan, perundungan, tapi tidak berani untuk mengungkap. Apa pesan Anda? Iya, yang paling pertama adalah bahwa apa yang terjadi pada korban itu bukan salahnya.
kalau selama ini ada pihak-pihak yang suka menyalahkan korban, ya itu urusan mereka ya. Semestinya tidak begitu. Tetapi yang pasti itu bukan salah korban, dan bila sudah siap, korban bisa bercerita dengan orang yang dipercaya atau bisa meminta bantuan, mengakses bantuan profesional seperti psikolog agar ia bisa mengatasi traumanya. Karena kita tahu kekerasan seksual merupakan peristiwa yang sangat traumatis, dia bisa sampai seumur hidup dan bisa ter-trigger dengan peristiwa-peristiwa yang dihadapi. Bisakah mengadu ke Yayasan Pulih juga, Mas Wawan? Bisa. Buat korban kekerasan seksual bisa melakukan konsultasi psikologi di Yayasan Pulih dan gratis. Baik, terima kasih. Bu Sandra, terakhir mungkin pesan bagi masyarakat, bagi warga terkait kasus ini secara general dan mungkin secara teknis juga sedikit, apa sih yang harus dilakukan ketika kita mungkin mengalami perundungan atau kekerasan seksual yang terjadi? Makasih Mas Irianda. Sebelum masuk ke masyarakat, saya sebenarnya justru ingin mendorong juga semua kementerian dan lembaga negara dan juga pemerintah daerah untuk membangun sistem perlindungan di dalam. Jadi bagaimana ada semacam dibilang grievance mechanism, ada sistem pengaduan internal di mana staf yang mengalami kekerasan seksual itu bisa mengadu, tapi juga dengan rasa aman. Jadi ya seperti yang Mas Wawan bilang, perlu ada bantuan teman-teman psikolog, teman-teman puli dan lain-lain untuk juga membangun sistem ini. Saya tahu Komnas Perempuan juga mendorong itu, dan saya rasa bisa di-lead oleh Komnas Perempuan misalnya, dan tentunya bisa berlaku tidak hanya untuk korban perempuan dan perempuan saja ya, Mbak Mas. Itu yang pertama. Jadi saya melihat KPI juga memiliki satu proses yang respons cepat seperti kemarin, dan saya berharap KPI bisa memulai dengan membangun sistem tersebut sehingga juga itu bisa direplikasi di lembaga-lembaga negara lain dan kementerian juga serta pemerintah daerah. Nah, yang kedua, kepada masyarakat harus bicara. Tapi bagaimana agar kita membangun sistem yang aman bagi korban ketika mereka bicara, seperti yang dibilang Mas Wawan tadi, tidak ada, atau Mbak Tiara tadi yang menyampaikan, tidak boleh ada bully baru gitu ya. Ketika mereka mengadu malah mereka disindir atau dikucilkan dan lain-lain. Kita harus bisa membangun masyarakat yang lebih beradab. Oke, baik. Secara institusi, yang beradab ini tentu menghormati semua integritas setiap orang, seperti apapun dia. Ya, saya setuju juga. Tidak melihat kemudian gender, umur, ataupun lingkungan tadi ya, tapi proses-proses atau tindakan-tindakan perundungan, pelecehan semacam ini juga seharusnya jangan lagi lah naik untuk menjadi pembahasan kita di ranah masyarakat. Tapi nyatanya masih ada, dan tentu antisipasi ke depan bagi seluruh warga atau pihak-pihak ini harus menjadi garis bawah sendiri. Jadi kalau Bu Sandra juga menekankan di institusinya ya harus ada langkah penanganan yang baik dan juga membangun sistem yang juga baik. Bu Sandra Yatimoniaga, Komisioner Komnas HAM, terima kasih. Kemudian Mas Wawan Suwandi, Humas dari Yayasan Pulih juga terima kasih. Mbak Tiara Puspita, psikolog klinis, terima kasih pagi ini sudah mau berbagi dan bersuara juga di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat-sehat selalu.